Halo, selamat datang di channel ini ya. Kembali lagi bersama gua Ilham ya, teman-teman. Untuk pada video kali ini gua akan membahas suatu software yang biasa gua pakai buat sehari-hari ngedit video ini ya, edit video buat YouTube dan buat sambilan ya, project sambilan ya. Jadi gua akan membahas suatu software yang gue temukan ya, yang menurut gue itu cocok banget buat gue ya. Jadi gue sebelumnya memakai aplikasi Adobe Premiere untuk edit video ya, Adobe Premiere Pro CC 2019, dan itu gue nggak pernah gue update ya. Jadi gue malas buat update-nya, dan gue nemuin aplikasi software, maksudnya gue nemuin software editing yang persis ya, yang buat gua hampir sama ya. Cuma ini menurut gua kayaknya cocok banget untuk aplikasi atau software yang satu ini ya. Yaitu adalah DaVinci Resolve 16. Oke teman-teman semua, jadi gua membuat video ini adalah gua akan migrasi ya, atau gua akan pindah dari Adobe Premiere ke DaVinci Resolve 16. Kenapa alasan gua pindah ke DaVinci Resolve 16 ya? Jadi gua menemukan software atau aplikasi yang dimana ini adalah software editing yang menurut gua cocok banget buat gua ya. Jadi yaitu DaVinci Resolve 16. Dan menurut gue di DaVinci Resolve 16 ini adalah untuk software editing itu kayaknya bersahabat banget dengan gue. Kenapa? Karena untuk dari segi aplikasinya, untuk dari segi spesifikasi yang untuk bisa dijalankan aplikasi DaVinci Resolve 16 ini adalah spesifikasi yang bisa dibilang bersahabat untuk spesifikasi laptop atau PC low end ya. Jadi ini benar-benar bisa ngedit buat di PC atau laptop yang spesifikasinya tuh di bawah rata-rata, bukan di bawah rata-rata sih, di istilahnya tuh low end ya. Jadi ini bener-bener bersahabat banget ya. Jadi yang pengalaman yang gua sering pakai ya di Adobe Premiere itu adalah aplikasi editing yang menurut gua tuh sangatlah berat ya, menurut gue sangatlah berat, dan di kalangan PC atau laptop low end ya, itu sangat berat ya. Jadi gue menyarankan untuk teman-teman semua yang belajar editing video usahakan nyari aplikasi selain Adobe Premiere ya. Jadi menurut gue Adobe Premiere itu kurang performanya terlalu berat lah untuk mengelola aplikasi tersebut ya. Misalkan pakai yang low end ya, spesifikasi low end. Juga untuk di DaVinci Resolve ini gue menemukan suatu yang unik, yaitu adalah untuk bagian color grading. Di sini color grading itu di DaVinci Resolve ini adalah menurut gue adalah untuk segi color gradingnya tuh sebenarnya ada bagian untuk color gradingnya, tapi tuh menurut gue spesifikasi banget ya untuk color gradingnya tuh. Menurut gua akurasinya sangat detail dan menurut gua menarik ya di situ ya. Dan juga gua belum bisa ngejabarkan secara detail untuk DaVinci Resolve karena gua masih pemakaian baru ya, belum lama banget. Jadi gua masih migrasi ya, masih 50%, jadi gua masih pakai Adobe Premiere juga dan DaVinci Resolve juga. Tapi dan dari segi rendering itu menurut gua lebih enak di DaVinci Resolve. Kenapa? Karena untuk performa di DaVinci Resolve itu beda yang diperlukan di Adobe Premiere untuk spesifikasinya. Jadi misalkan kalau di Premiere itu kan lebih ke dukungan lebih ke Intel. Jadi untuk Intel kan, karena kalau Premiere itu kan lebih ke Intel QuickSync-nya ya. Jadi yang diperlukan Intel QuickSync atau untuk Intel QuickSync itu seperti buat ngelola video recordingnya. Jadi
untuk Adobe Premiere tuh lebih support ke Intel ya. Jadi kalau misalkan gua rendering nih biasanya itu kalau misalkan gua aktifin VGA eksternalnya istilahnya, VGA bukan, kalau VGA bawaan kan integrated ya, integratednya. Kalau bawaan VGA-nya, bawaan eksternal VGA-nya itu kan gue pakai Nvidia GeForce GTX 2050 Ti dan gue aktifin ya Nvidia kudanya untuk bagian rendering di Premiere. Dan menurut gue untuk renderingnya tuh lebih ke Intel integratednya ya, atau Intel QC-nya yang lebih dipakai dibandingkan Nvidia-nya ya. Tapi sebaliknya kalau gue pakai DaVinci Resolve untuk rendering itu sebenarnya lebih ke VGA-nya, VGA eksternalnya itu Nvidia gue yang gue pakai. Jadi untuk proses editing lebih cepat gue di DaVinci Resolve karena dia lebih ke VGA yang gue pilih, misalkan Nvidia gitu kan. Dan menurut gue itu kuat ya bagi gue. Dan juga untuk fitur-fitur segudang banyaknya fitur-fitur di DaVinci Resolve itu juga wow banget. Dan menurut gue ini gue kayaknya cocok banget untuk pakai DaVinci Resolve. Dan juga mungkin gue tetap pakai Premiere juga kok, tetap pakai, cuma lebih seringan ke DaVinci Resolve. Oke, untuk tutorial ya, mungkin gue akan buat tutorial dasar di DaVinci Resolve. Mungkin doain aja semoga gue bisa buat video tutorial, dan juga gue akan lanjutin video tutorial di Adobe Premiere. Jadi gue belum sempet lanjutin untuk video tutorial di Adobe Premiere. Gue baru buat satu kayaknya deh, dan gue belum bisa melanjutin karena gue masih memikirkan konsep supaya teman-teman enak untuk menonton video tutorial gue ya. Video tutorial Adobe Premiere, dan juga nanti gue buatin video tutorial DaVinci Resolve juga. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Dan ya sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you in the next video.